Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Black Hunting Operation yang dirilis tahun 2023. Bercerita tentang seorang polisi yang harus masuk ke dalam gangster kejam demi bisa menangkap mereka semua. Oke, tak usah berlama-lama lagi karena film ini sangat seru, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan satu kelompok gangster yang hendak menyerang gangster musuhnya. Gangster ini dipimpin oleh seorang pria bernama Tejo dan wakilnya yang bernama John. Tanpa basa-basi, Tejo, John beserta semua anak buahnya langsung menyerang gangster musuhnya itu. Pada akhirnya gangster Tejo berhasil meratakan gangster musuhnya. Di waktu yang sama, John yang merupakan wakil Tejo diam-diam menghubungi polisi dan memberikan lokasinya saat ini. Ternyata John ini merupakan seorang polisi yang menyamar demi bisa menangkap semua gangster yang ada di kota tersebut. Tak lama datanglah para polisi hingga Tejo langsung memerintah John dan beberapa anak buahnya agar segera kabur. Salah satu ketua polisi sempat mengejar Tejo, namun sayangnya John malah membantu Tejo hingga mereka berhasil kabur. Adegan berpindah ke bos besar gangster Tejo yang bernama Kirmin. Terlihat saat ini Kirmin sedang menyiksa satu anggotanya karena telah berani berkhianat. Di waktu yang sama, Kirmin dihubungi oleh Tejo yang mengabarkan penggerebekan polisi barusan. Mendengar hal tersebut, Kirmin menjadi murka dan langsung melampiaskan amarahnya kepada anak buahnya yang sedang ia siksa. Di sisi lain memperlihatkan si ketua polisi yang ternyata bernama Kim sedang mengobrol dengan atasannya. Di sini Kim sempat tidak habis pikir kenapa John yang merupakan polisi sedang menyamar tidak membantunya saat penyergapan tadi. Atasan Kim menjawab mungkin itu semua John lakukan agar penyamarannya tidak terbongkar dan menjaga kerahasiaannya. Malam harinya Kim melamun di kantornya karena ia khawatir jika John sampai terhasut oleh gangster dan mengkhianati polisi. Kim pun mengingat kenangan bersama John yang ternyata mereka adalah sahabat dekat. Kala itu Kim dan John sedang latihan tarung. Hingga setelah latihan itu selesai, Kim memerintah John agar melakukan penyamaran dengan berpura-pura masuk ke dalam gangster. John pun mau melakukan hal tersebut, namun dengan syarat Kim harus memberikan kalung yang sedang ia pakai. Tanpa keberatan, Kim langsung memberikan kalung tersebut. Keesokan harinya adegan berpindah ke John dan Tejo yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke markas bos besarnya yaitu Kirmin. Namun di tengah perjalanan ada beberapa polisi yang sedang merazia sehingga mobil mereka pun harus diperiksa. Ternyata di sana ada Kim juga, si ketua polisi yang sedang berjaga. John yang melihat Kim, ia pun meminta izin kepada Tejo karena dirinya akan mencoba bernegosiasi dengan Kim. Kemudian John mendekati Kim lalu memberi informasi sambil dirinya berpura-pura bertarung dengan Kim. Setelah itu John, Tejo, dan yang lainnya berhasil kabur karena dijemput oleh kekasihnya Kirmin, si bos besar. Beberapa waktu kemudian Tejo dan John sampai di markas Kirmin, ini orangnya. Di sini Kirmin menyambut mereka dengan baik karena mereka telah mau berjuang demi gangsternya. Tak lama Tejo mendekati Kirmin lalu berkata jika dirinya curiga kepada John yang merupakan seorang mata-mata. Namun Kirmin tidak menggubris perkataan Tejo dan malah menjadikan John sebagai pemimpin di gangsternya. Malam harinya John dan Tejo diperintah untuk menyerang gangster lain di tempat karaoke.
John dan Tejo langsung membawa pasukan untuk menyerang dan inilah aksinya. Setelah berhasil meratakan mereka, ternyata ketua gangster itu sedang tidak berada di sana. Kemudian John menginterogasi seseorang agar mengatakan di mana ketuanya sekarang. Pada akhirnya orang itu mengatakan jika ketua mereka sedang berada di pemandian air panas. Dengan cepat John dan Tejo pergi ke pemandian air panas itu dan langsung menyerang si ketua gangster. Pada akhirnya John berhasil menangkap si ketua gangster tersebut. Kemudian Tejo menghubungi Kirmin dan mengabarkan jika mereka telah berhasil menangkap si ketua gangster. Namun entah kenapa Kirmin malah memerintah Tejo dan John agar melepaskan kembali si ketua itu. Dengan sedikit kesal akhirnya Tejo dan John melepaskan lagi orang tersebut. Adegan berpindah ke Kim, si ketua polisi yang sedang mengobrol dengan atasannya. Di sini Kim meminta si atasan agar mengakhiri saja penyamaran John, karena ia takut penyamaran sahabatnya itu akan terbongkar. Namun si atasan percaya jika John pasti bisa melakukan misi ini dan meminta Kim agar tidak usah panik. Keesokan harinya terlihat John dan Tejo yang sedang beristirahat. Tak lama Tejo dihubungi oleh Kirmin, si bos besar yang memerintah mereka agar menangkap lagi si ketua gangster yang kemarin. Di sini Tejo dan John sangat kesal karena kemarin Kirmin memerintah melepaskan si ketua gangster dan sekarang memerintah menangkapnya lagi. Namun mau tidak mau itu adalah perintah sehingga mereka harus segera melakukannya. Di tengah perjalanan John izin sebentar untuk ke minimarket. Namun di sana ternyata sudah ada Kim, si ketua polisi yang berpura-pura sedang berbelanja. John dan Kim pun saling bertukar informasi, kemudian mereka berpisah. Di sisi lain memperlihatkan Kirmin yang saat ini sedang menghubungi si ketua gangster. Di sini Kirmin mengancam si ketua karena sebentar lagi Tejo dan John akan menangkapnya. Mendengar hal tersebut sontak si ketua panik dan memutar otak bagaimana caranya bisa menghabisi Kirmin duluan. Di waktu yang sama tak sengaja si ketua melihat ke parkiran hotel dan di sana ada pacar Kirmin. Dengan sigap si ketua langsung menculik pacar Kirmin lalu ia bawa kabur menggunakan mobilnya. Secara kebetulan John dan Tejo berpapasan dengan si ketua itu. Namun mereka tidak menyadarinya sehingga si ketua berhasil kabur membawa pacar Kirmin. Setelah berada di markasnya, si ketua langsung menghubungi Kirmin dan meminta tebusan jika Kirmin ingin melihat pacarnya selamat. Kirmin pun berjanji akan mendatanginya jam 7 malam, asalkan si ketua tidak menyakiti sang pacar. Setelah itu Kirmin menyuruh Tejo agar mengumpulkan semua anak buahnya. Di sini Tejo memberitahu jika nanti jam 7 malam mereka akan menyerang si ketua gangster di markasnya dan juga menyelamatkan pacar Kirmin. Semua anak buah Kirmin pun langsung bersemangat termasuk John. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Tejo, John dan semua pasukannya yang akan pergi untuk menyerang si ketua gangster. Namun setelah mereka berangkat datanglah Kim, si ketua polisi ke markas Tejo. Rupanya John telah memberikan jejak kepada Kim dengan menggunakan isyarat 2 kartu Jack dan Queen. Kim yang telah mengerti dengan isyarat tersebut, ia pun paham jika John dan Tejo sedang menyerang markas si ketua gangster. Maka dengan cepat Kim pun langsung menyusul ke sana. Di markas si ketua gangster terlihat ia yang sudah siap menunggu kedatangan Kirmin. Namun rupanya Kirmin membagi 2 kelompoknya. Yang akan datang ke markas si ketua hanyalah sebagian anak buahnya. Sedangkan Tejo dan John akan ia bawa untuk menjalankan misi yang lain. Di tengah perjalanan Kirmin menjelaskan kalau misinya kali ini adalah menyerang bos mafia yang bernama Alex. Diberitahu kalau Alex itu adalah bos mafia yang pernah menjebloskan Kirmin ke penjara. Hingga kini Kirmin berniat akan balas dendam.
Di waktu yang sama terlihat anak buah Kirmin yang lain sudah sampai di markas si ketua gangster yang menculik kekasih Kirmin. Di sini si ketua pun sempat menanyakan di mana Kirmin sekarang dan kenapa tidak datang. Si anak buah Kirmin yang wanita hanya menjawab jika untuk melawan kalian cukup mereka saja, tidak perlu dengan Kirmin. Hingga tak lama kemudian terjadilah peperangan antara kedua gangster itu. Di sisi lain memperlihatkan Kirmin yang masih sedang dalam perjalanan bersama dengan Tejo dan John beserta beberapa anak buahnya. Di sini Kirmin langsung mengungkapkan jika dirinya sudah mengetahui siapa John sebenarnya dan langsung melakukan hal ini. John pun harus tergeletak di tengah jalan. Setelah itu Kirmin dan Tejo langsung mendatangi markas Alex si bos mafia. Alex yang melihat pasukan Kirmin datang seketika langsung panik dan ia pun hanya bisa pasrah karena kalah jumlah. Di sini Kirmin meminta semua uang yang Alex punya agar segera ditransfer ke rekeningnya. Alex pun segera mentransfer uang tersebut, namun itu akan memakan waktu sekitar 30 menit karena jumlahnya terlalu banyak. Di sisi lain memperlihatkan John yang ternyata masih selamat. Ia pun langsung menghubungi Kim si ketua polisi lalu memberitahunya jika Kirmin tidak berada di tempat si ketua gangster melainkan di tempat Alex si bos mafia. Pada akhirnya Kim langsung membagi dua pasukannya. Yang satu akan mengepung ke markas si ketua gangster sedangkan dirinya dan tim yang tersisa akan mengepung Kirmin di tempat si bos mafia. Kembali ke Kirmin yang hendak menghabisi Alex karena transferannya tak kunjung selesai. Namun tiba-tiba John datang sehingga Kirmin segera memerintah semua anak buahnya agar menyerang John. Meskipun satu lawan puluhan orang, namun John masih tetap bisa mengimbangi mereka semua. Di waktu yang sama terlihat Kim dan pasukannya yang sudah sampai di depan untuk menangkap Kirmin. John yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung menghajar Kirmin berkali-kali sebelum Kim menangkapnya. Namun sayangnya ketika Kirmin terpojok, rupanya ia sudah memasang bom di tubuhnya dan akan meledakkan bom tersebut jika ada satu orang saja yang bergerak. Untungnya Kim mempunyai tim sniper hebat dan ia langsung menghabisi Kirmin dari jarak jauh. Pada akhirnya semua gangster dan mafia yang ada di sana berhasil diringkus oleh Kim dan pasukannya. Tentunya semua ini adalah berkat John yang rela mati-matian menyamar menjadi seorang gangster. Di sini Kim bertanya kenapa ia tidak tewas saat ditembak oleh Kirmin ketika di dalam mobil. John menjawab karena semua itu berkat kalung pemberian dari Kim. Beberapa hari kemudian memperlihatkan atasan Kim yang memberi ucapan terima kasih kepada John karena ia telah berhasil menjalankan misinya dengan baik. Bahkan sekarang John akan dinaikkan jabatannya menjadi ketua polisi sama seperti Kim. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.